Jangan khawatir, saya akan menikahimu. Jangan, in English you can say don't. Khawatir, worry. Saya akan menikahimu. I akan, will, menikahimu. You can say marry you. Jangan khawatir, saya akan menikahimu. In English you can say don't worry, I will marry you. Di video ini teman-teman, kita akan membahas kata akan. Dalam bahasa Inggris kita bilangnya will. Pertanyaannya adalah, kenapa di sini menggunakan kata marry? Bukankah menikah itu married atau marriage? Mari kita bahas. Penggunaan kata akan teman-teman itu dibahas dalam tenses simple future. Simple future fungsinya digunakan untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang akan datang. Jadi teman-teman, kalau kalian punya rencana atau akan melakukan sesuatu di waktu yang akan datang, maka nanti kalimatnya atau aktivitas tersebut translate menggunakan simple future yang maknanya akan. Nah, untuk kalimat positif, ketika nanti kalimat kalian positif, maka maknanya itu akan. Kalau kalimatnya negatif, maknanya nanti tidak akan. Kalau dia pertanyaan, maknanya apakah akan. Coba kita lihat contoh kalimat. Saya akan menemuimu besok. Saya bahasa Inggrisnya I, akan bahasa Inggrisnya will, menemuimu, menemui itu bahasa Inggrisnya meet, kamu ya you, besok bahasa Inggrisnya tomorrow. Saya akan menemuimu besok. In English you can say I will meet you tomorrow. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kalimat positif simple future, rumusnya adalah diawali dengan subjek, setelah itu diikuti will. Setelah will itu teman-teman wajib menggunakan verb yang asli, verb one. Habis itu diikuti objek. Selesai. Nah, ingat, will hanya boleh ketemu dengan verb one. Verb one itu yang seperti apa? Verb one itu teman-teman yang asli, tidak ada tambahan apapun. Contoh, berenang bahasa Inggrisnya apa? Kadang-kadang siswa saya bilang swimming. Nah, kata swimming ini teman-teman kategorinya bukan verb one. Kenapa? Karena ada penambahan ing. Ada penambahan ing di sini. Jadi verb one itu tidak ada penambahan apapun. Nggak boleh ada penambahan ing, nggak boleh ada penambahan ed, nggak boleh ada penambahan to, dan lain-lain. Saya harap bisa dipahami. Oke, sekarang kita pindah ke kalimat yang kedua. Ini bentuknya negatif teman-teman, penyangkalan. Saya tidak akan menemuimu besok. Saya itu I, tidak akan itu kita bilangnya will not. Menemuimu sama meet you. Besok bahasa Inggrisnya tomorrow. Saya tidak akan menemuimu besok. In English you can say I will not meet you tomorrow.
Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat negatif simple future rumusnya itu diawali dengan subjek, setelah subjek diikuti will, setelah will diikuti not, will not, atau kalau mau disingkat will not ini teman-teman boleh kalian singkat jadi won't. Nah, setelah not diikuti oleh verb one, habis itu diikuti oleh object. I will not meet you tomorrow. Nah, itulah di kalimat awal tadi. Di contoh pertama tadi saya bilang gini, saya akan menikahimu. Bahasa Inggrisnya I will marry you. Kenapa kok di sini marry, Mister? Karena will hanya boleh ketemu dengan verb satu. Dia nggak mau ketemu dengan verb yang lain selain verb satu, teman-teman. Sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu pertanyaan. Contoh kalimat, apakah kamu akan menemuiku besok? In English, you can say, will you meet me tomorrow? Oke, jadi kalau teman-teman mau bertanya yang maknanya apakah akan, caranya will-nya dulu yang kita sebutkan, setelah will diikuti subjeknya siapa, kemudian diikuti verb one, setelah itu diikuti oleh objek. Selesai. Apakah kamu akan menemuiku besok? In English, you can say, will you meet me tomorrow? Semoga bisa dipahami, teman-teman. Nah, sekarang saya mau tuliskan kesimpulan rumus dari simple future. Untuk positif, awali dengan subjek, setelah itu diikuti will, setelah will diikuti verb one. Ingat, verb one yang nggak ada ingnya, yang nggak ada ed-nya, yang nggak ada to-nya, dan nggak ada penambahan yang lain. Setelah itu objek, teman-teman. Untuk negatif, subjek diikuti will, setelah will not, setelah not verb one, setelah itu objek. Selesai. Untuk pertanyaan, will-nya dulu yang kita sebutkan, setelah itu subjeknya, setelah itu verb one, setelah itu objek. Selesai. Silahkan kalau teman-teman udah paham, kerjakan soal yang kami akan tuliskan di caption ya. Tulis di kolom komentar. Entah saya nanti bahas, saya nanti periksa di kolom komentar, teman-teman. Nah, usut punya usut, ternyata teman-teman, untuk menyatakan akan, bukan hanya will yang bisa kalian gunakan. Ternyata kita juga boleh pakai going to atau disingkat gonna. Yang tahu lagunya siapa ya? Lagunya itu seperti ini. Nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna. Gonna di situ artinya going to, teman-teman. Gonna. Jadi nge-translate akan, boleh will, boleh gonna. Will caranya gini, untuk gonna nantikan video saya berikutnya. Thank you and see you. Bye.